Sebelum melakukan pemeriksaan genitalia, kita harus pertama menyapa pasien dan kita harus menjelaskan tentang tujuan dan pemeriksaan panggul ini. Selanjutnya kita harus meminta persetujuan dari pasien, informed consent. Nah, jika pasien sudah menyetujuinya, lalu kita akan mempersilahkan pasien untuk berbaring pada posisi liktotomi dan kita mempersiapkan diri dengan mencuci tangan dan menggunakan APD. Pada pemeriksaan genitalia eksterna, yang pertama saya akan menginspeksi bagian mons pubis terlebih dahulu. Di sini saya akan periksa dan catat bentuk mons pubis, jumlah relatif, dan distribusi bulu pubis. Selanjutnya saya juga akan memeriksa bagian klitoris dan orifisium ureta eksterna. Di sini saya melihat apakah ada discharge, iritasi, benjolan maupun radang. Selanjutnya saya akan memeriksa labia mayora dan labia minora serta gland Bartolini. Di sini saya akan meraba antara jempol dan telunjuk dan saya melihat apakah ada pembesaran atau radang serta apakah ada yang discharge yang keluar jika ada pembesaran. Selanjutnya saya juga akan memeriksa himennya. Di sini saya akan melihat apakah himen masih intak, apakah ada defloratus atau tidak, dan apakah ada conculi hymenalis. Di sini saya juga akan melakukan vaginal outlet, di mana saya akan mensisihkan kedua labia dan saya akan minta penderita untuk mengejan. Dan saya juga akan memeriksa apakah ada benjolan pada dinding vagina yang menunjukkan adanya sistokel atau prolaps uteri. Selanjutnya saya akan periksa tonus otot dengan menekankan jari tengah pada dinding posterior vagina. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan bimanual di mana dengan menggunakan kedua jari saya akan pertama meraba dari korpus uteri. Tujuannya adalah untuk menilai bentuk, ukuran dan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian yang kedua, saya akan meraba adnexa. Seharusnya pada kondisi yang normal, untuk adnexanya itu tidak harus teraba. Jadi jika adnexanya itu teraba, harus dicek apakah ada nyeri tekan ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, saya akan meraba parametrium untuk melihat apakah ada tumor nodular ataupun tidak. Selanjutnya, untuk lebih dalam, saya akan masukkan jari lebih dalam lagi untuk meraba dari cavum Douglasnya. Apakah ada tumor dan apakah ada nyeri tekan. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan inspekulum. Pertamanya, saya akan bersihkan genital luar pasien dengan kapas sublimat. Kemudian, saya akan gunakan pelicin netral pada spekulum, lalu meminta pasien untuk tarik nafas dan memasukkan spekulum dengan cara yang benar. Untuk cara benar memasukkan spekulum itu, yang pertama, ambil spekulum dengan tangan kanan, buka valva dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Masukkan ujung spekulum arah sejajar introitus. Pastikan tidak ada bahagian yang terjepit, lalu dorong bilah ke dalam lumen vagina. Setelah masuk setengah panjang bilah, putar spekulum 90 darjah hingga tangkainya ke arah bawah. Atur bilah atas dan bawah dengan membuka kunci pengatur bilah atas dan bawah, hingga masing-masing menyentuh dinding atas dan bawah vagina. Tekan pengukit bilah sehingga lumen vagina cervix tampak jelas. Di sini yang akan dinilai adalah discharge dari vagina. Untuk dinilai itu adalah jumlah, warna, konsistensi serta baunya. Kemudian dinilai mukosa vagina, apakah ada radang, tumor maupun lesi. Kemudian saya akan bersihkan uteri, bahagian cervix uteri dengan kasar steril. Lalu periksa pada cervix apakah ada tanda-tanda perdarahan, dilihat dari tanda-tanda lecet apakah ada atau tidak. Kemudian dilihat juga apakah ada tumor maupun polip. Juga dilihat apakah ada discharge ataupun tidak pada bahagian cervix pasien. Kemudian minta pasien untuk tarik nafas, kemudian keluarkan spekulum. Lalu spekulumnya direndam dalam larutan klorin 0,5%. Sekian, terima kasih.